Imam, jadi setelah mendengarkan penjelasan dari Bung Fajrul tadi dan tanggapan dari Pak Syarif, apa sih yang respons Anda? Saya lebih cenderung untuk mau ke pendekatan substansi. Jadi misalnya ada sekelompok anak muda atau termasuk anak saya juga mau manjat tebing di musim hujan. Saya cenderung tidak akan mengatakan boleh atau tidak, tetapi saya akan menghabiskan dialognya itu dengan resiko. Apa resikonya? Dan kira-kira apa keuntungannya dengan manjat tebing di musim hujan? Nah ini juga akan begitu loh. Saya akan bicara tentang resiko. Apa resikonya dan apa yang terjadi di negara lain untuk kehidupan bersama misalnya. Atau nanti kita ambil contoh lah Italia yang sekarang ini banyak sekali informasi yang bisa kita pelajari. Nah orang mudik, ya, apalagi dari wilayah merah, wilayah di mana kami punya grafisnya ini untuk Italia sebagai contoh dari apa yang hendak dibicarakan oleh Pak Imam Prasojo. Ya, silakan. nanti, ya, ini dulu yang kita mudik dulu ya. Kalau Italia lihat itu, lihat Italia di Italia Utara itu adalah zona merahnya, yang di situ banyak sekali orang tertular. Nah, terus di situ ada kebijakan untuk bagaimana supaya wilayah itu tidak menyebar ke selatan. Itu yang Lombardi ya, yang utara ya? Yang awal-awalnya gitu, ya, di Lombardi. Nah, terus kemudian pada saat mau diterapkan untuk lockdown ya, itu banyak orang yang pekerja-pekerja dari selatan, ini menarik nih, jadi sebelah utara tuh Italia yang wilayah kaya, yang selatan yang relatif lebih miskin ya, ekonominya. Jadi pekerja-pekerja dari selatan yang ada di utara, itu ke bawah pulang. Nah, walaupun ini bukan mudik, jauh lebih kecil dibanding mudik. Di sana kan penduduknya sekitar 60 juta. Nah, kalau kita akan 260-an kan. Nah, oleh karena itu yang ke bawah itulah yang membawa virus-virus itu. Dan gubernur-gubernur di sana teriak-teriak, tolong jangan pulang, jangan daerah pulang. bawah ya? Di bawah gitu. Tapi karena tidak juga ada persiapan yang matang dan juga mereka juga tetap ke bawah, lah itu penyebarannya menjadi seluruh negara. Nah, kita akan menghadapi mudik ya kalau itu normal itu dari Jakarta saja itu sekitar 5,6 juta. Ya. Kalau Jabodetabek itu sekitar 14,9 juta. Bayangkan kalau di Italia yang ke selatan itu cuma berapa? Kan tidak sebesar itu. Nah, coba kita bayangkan, kita tidak tahu yang dari Jakarta, Jabodetabek ini, ya ini sebagai contoh, yang sebetulnya tertular sudah terinfeksi atau belum, kita nggak tahu. Itu ya, karena tes di Indonesia itu masih sangat sedikit jumlahnya. Atau yang sama-sama nanti di dalam kendaraan, itu saling menular atau tidak, karena itu nggak mungkin physical distancing. Ya, bahkan itu dia bisa dempet-dempetan, berjam-jam. Kalau kemudian Pak Luhut bilang akan ada pembatasan orang yang bisa naik dalam satu kendaraan umum misalnya? Saya tidak tahu karena mudiknya di kita itu adalah misalnya pakai motor. Anda bisa lihat itu, ya. Motor yang dua saja itu sudah jelas-jelas berdempetan berjam-jam. Ya, kendaraan umum juga begitu, berdempetan. Orang dalam keadaan lelah, dokter bisa menjelaskan, itu pada saat daya tahan tubuh turun, antibodi turun, nah di situ akan terjadi sangat mungkin ini keluar. Nah terus di sana di daerah tempat tujuan di mana mereka itu berasal, dia akan bertemu dengan anak dan istrinya. Kalau dia itu sudah terpapar, sudah terinfeksi, akan terjadi ada bayangkan kan, mungkin seluruh keluarga tuh, karena COVID ini seringkali tidak terlihat ya asimptomatik. Nah, itu nanti kalau keluarganya kena ya terus kemudian tetangganya kena, satu kampung bisa kena. Bayangkan ini tsunami virus dalam waktu yang sangat cepat. Belum lagi nanti pulang, kalau seandainya dia pulang lagi, Jakarta akan tambah lagi. Anunya. Tapi begini, tadi Bung Fajrul sempat menyatakan bahwa ini ada semacam punishment, tidak dilarang, tapi akan ada punishment. Makanya tidak dilarang untuk mudik, tapi juga tidak dianjurkan dengan ada punishment. Apakah masyarakat kita bisa dengan pola sekarang tanggal ini? Berapa ini? 3 April. 3 April. Nanti mudik berapa lama lagi? Mungkin sebulan? Ini kita lihat
rentangan waktu ini segala macam hal bisa terjadi. Too early untuk mengatakan boleh atau tidak boleh, ya. Dan situasi yang nanti akan terjadi, apalagi pada saat bulan puasa, ya, itu segala macam kemungkinan bisa terjadi kalau kita tidak hati-hati. Sehingga kalau misalnya wabah ini menjadi semakin banyak di wilayah-wilayah seperti Jakarta, mudah-mudahan ini tidak terjadi, Jabodetabek, kota-kota besar lain, apa iya pemerintah akan membiarkan orang-orang yang saking rindunya kepada keluarga tetapi resikonya begitu tinggi mewabah ke daerah-daerah? Oke, ini adalah grafis posisi hari ini, saudara, kasus COVID-19 di Indonesia yang positif 1.986 orang, kemudian ini naik 180 per hari ini, lalu yang meninggal 181, sembuh 134, ada juga kami punya grafis prediksi dari BIN. Ini yang memprediksi bahwa pada Juli 2020 mendatang diprediksi bisa jadi ada 106.000 kasus. Anda harus lihat, ya, di negeri kita tesnya termasuk yang terendah. Ya. Nah, jadi kalau seandainya tes ini betul-betul dilakukan secara masif, sangat mungkin yang terinfeksi menjadi lebih banyak lagi, gitu loh. Nah, oleh karena itu kalau kecenderungannya seperti ini, maka waktu masih 1 bulan lagi, ya, bulan puasa orang melemah ke daya tahan tubuhnya, ya, di siang hari tentu, walaupun secara kesehatan banyak mengatakan ini akan menyehatkan, lebih sehat, tetapi gitu ya? Daya tahan tubuh tetap melemah karena justru masukan atau asupan makanan itu tidak dilakukan di siang hari. Nah, dalam situasi seperti ini, apa yang akan terjadi 1 bulan kita tidak tahu. Apakah kemudian akan diralat pembicaraan hari ini? Nah, oleh karena itu menurut saya hari ini kita bicara tentang resiko, hari ini kita mengedukasi seluruh kita. Apa yang akan terjadi seandainya tsunami migrasi orang-orang yang kemungkinan terinfeksi ini datang ke kampung-kampung dan kemudian masuk ke wilayah-wilayah pedesaan di Indonesia. Apa yang akan terjadi jika tsunami migrasi kemudian datang sampai ke wilayah pedesaan akan saya tanyakan kepada Bung Fajrul Rahman sesaat lagi. Jangan kemana-mana, saudara.